Halo, Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kali lagi pagi ini kita belajar bersama-sama untuk kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kebenaran. Jadi kita harus baca berurutan supaya kita tahu kebenaran itu. Jangan hanya kata kebenaran, tapi kita tidak memahami apa-apa isi kitab suci. Kebenaran itu adalah isi kitab suci yang dipegang miliaran orang di kolong langit itu namanya kebenaran. Kebenaran itu dari Sion, bukan dari mana-mana, dari Yerusalem. Itu kebenaran. Saudara sudah membaca kitab suci? Ini penting sekali. Saya dari awal dari tahun 2000 itu sering saya bertanya, sudah baca belum? Dalam 21 tahun itu ya ada yang baca, ya banyak juga yang terputus tengah jalan. Sifat manusia seperti itu. Ada namanya kebosanan, jenuh. Tapi ya syukurlah, saya bersyukur kepada Tuhan. Dari tahun 2000 itu sampai saya bicara ini tidak pernah namanya berhenti baca kitab suci secara berurutan. Sebentar lagi meninggalkan tahun 2021 memasuki tahun 2022. Saya bisa habiskan kitab suci itu dari tahun 2000 sampai tahun 2022 nanti sampai 147 kali. Selama 21 tahun ini saya teliti namanya isi kitab suci. Jadi kalau saudara datang di sini, atau saudara ikuti ibadah, harus sediakan namanya catatan. Sediakan pulpen, catat. Habis ibadah, saudara baca lagi. Supaya baca, direnungkan. Itu yang benar, saudara. Jadi kalau datang di sini saudara hanya datang nganga-nganga, ya saya tidak tahu lagi lah gimana nanti selanjutnya. Tapi firman Tuhan memperingatkan kita melalui isi kitab suci itu supaya mengerti firman Tuhan. Artinya kalau kita datang itu jangan kita hanya nganga-nganga saja. Datang ibadah itu jangan pindahkan tempat tidurnya di tempat ibadah. Dari awal sampai selesai ibadah nggak dapat apa-apa. Ini orang-orang seperti ini nih, itu bukan anak Tuhan, tapi itu anak-anak iblis. Karena datang ibadah itu bukan matanya menyala-nyala, tapi malah ngantuk. Kalau disuruh catat, nggak mau, itu tandanya bahwa dia bukan anak Tuhan, tapi itu anak-anak iblis. Jadi bapaknya dia adalah iblis. Hari ini pembacaan kitab suci kita terambil dari Matitya. Matitya 12 ayatnya 43 sampai 45. Sekali lagi, Matitya. Ya, itu yang diperkosa di luar sana, mereka bilang Matius. Jadi yang benar itu adalah Matitya. Arti daripada Matitya itu karunia Yahweh. Karena Yah di belakang itu Yahweh. Jadi karunia Yahweh, pemberian dari Yahweh. Itu arti daripada namanya Matitya. Jadi nama-nama itu jangan diperkosa loh saudara ya. Balikan yang benar. Nah, dari lahirnya orang itu bernama Matitya dan matinya juga bernama Matitya. Ya, kita belajar ya. Jadi saudara kalau datang di sini mencatat. Misalnya saya mengatakan Matitya itu artinya apa? Itu karunia Yahweh. Kan jadi tulislah di situ supaya saudara nanti kalau ada yang bertanya, loh kenapa kamu mengganti-ganti nama orang gitu kan? Jadi kamu balik sama dia gitu kan? Kamulah yang mengganti. Ya.
Karena Matitya ini orang Israel tulen beberapa karat kan. Dimanapun di bumi ini, itu kalau nama dari lahirnya dikasih nama ya sampai matinya nanti ya kan tetap nama itu. Jangan sampai orang sudah mati diganti nama, itu dosa besar kan. Ya, jadi itu bukan anak Tuhan, itu anak iblis namanya. Jadi bapaknya dia iblis, yang mengganti-ganti nama Tuhan, yang mengganti-ganti nama orang, itu bukannya anak Tuhan, itu anak iblis. Ya. Hari ini kali lagi Matitya 12 ayatnya 43 sampai 45. Silakan dibaca. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi hari ini bicara namanya masalah tempat atau masalah rumah. Apakah yang dikatakan di dalam pembacaan kitab hari ini dari 43 sampai ke 45 itu bicara benar-benar rumah atau rumah yang lain? Karena 43 begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergi ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ya. Pada waktu tadi dia meninggalkan rumah ini, dia cari tempat perhentian. Akhirnya karena dia tidak dapat, dia bilang mau kembali lagi ke tempat rumah yang pernah dia diami. Ternyata rumah itu kosong, rapi, bersih gitu. Jadi kosong, kata kosong itu harus dicatat, saudara ya. Jadi apa yang kita baca hari ini tidak bicara benar-benar rumah seperti yang kita pakai ini. Tidak. Rumah yang dia maksud adalah manusia, saudara. Ya. Kita ini adalah namanya baiknya Tuhan. Ya. Kita ini adalah baiknya Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara ini kan ada di dalam, ada yang dia nyatakan ya benar-benar seperti itu, terus ada lagi perumpamaan. Ya. Jadi berbahagialah saudara ini kalau dikaruniakan pemahaman. Kalau yang di lain dikasih perumpamaan. Coba baca Markus 4 ayatnya 11-12. Ini perlu loh saudara ya. Jadi jangan hanya nelan-nelan doang sih. Ini kan bicara rumah kan begitu. Rumah yang seperti yang kita diam ini tidak saudara ya. Ini dikasih perumpamaan. Coba baca Markus 4 ayatnya 11-12. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Tuhan, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya kan? Berbahagialah engkau diberikan pemahaman, dan kalau orang luar dikasih perumpamaan, saudara ya. Jadi dengar baik-baik khotbah saya yang lalu-lalu itu, ada seorang namanya perwira. Dia seorang perwira yang rendah hati. Ya. Jadi kalau saudara itu tidak memiliki rendah hati, saudara tidak pernah akan menangkap firman Tuhan dengan benar dan baik. Ya. Karena yang dimaksud itu adalah namanya baik Tuhan. Baik Tuhan kita adalah kita ini kan begitu. Kalau kita baca, coba baca
Yohanes 2 ayatnya 19-21. Mari kita belajar nanti ya. Mari terus kita belajar. Yang dimaksud sebenarnya di sini bukan rumah benar, rumah yang seperti rumah ini, ya, yang rumah bikinan manusia, tapi yang dia maksud itu adalah rumah yang dia ciptakan sendiri, adalah manusia. Baca Yohanes 2 ayatnya 19-21. Jawab Yesua kepada mereka, rombak bait Tuhan ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Tuhan ialah tubuhnya sendiri. Ya. Jadi dia bilang, ya, rombaklah ini, aku akan membangunkan apa? 3 hari yang akan datang. Ini kan diberitakan kematian, gitu kan? Bahwa tubuhnya itu adalah baitnya Tuhan kan gitu. Makanya Tuhan Yahweh itu datang di bumi, mengambil rupa manusia yang dikatakan namanya anak. Jadi Israel itu kan adalah anaknya Tuhan ya. Jadi dicatat di sana Keluaran 4 ayatnya 22 bahwa Israel itu ada anaknya Tuhan kan gitu. Jadi Tuhan ini datang ke bumi ini mengambil rupa anak manusia. Jadi anak manusia itu adalah anaknya sendiri Israel, bangsa keturunan Israel dari Raja Daud itu. Kalau berdasarkan di mana? Keluaran 4 ayat 22 kan gitu, bahwa Israel itu adalah anaknya loh ya. Dia bilang Israel itu anak sulung saudara ya. Jadi kata anak itu dari situ awalnya. Jadi itu dia datang di bumi ini mengambil rupa manusia, menjadi anak manusia adalah Yahweh itu sendiri yang menjadi anak manusia gitu. Kalau kita baca lengkap itu kan pasti kita tahu ya. Kita ini adalah baitnya Tuhan. Terbuktilah waktu datang di bumi, ya, ambil tubuh manusia, pakai tubuh manusia melalui namanya bangsa Israel keturunan daripada Raja Daud, gitu kan? Katakan bahwa dia adalah keturunan Raja Daud secara manusia, saudara kan. Kalau secara roh bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Makanya dia bernama Yesua, Yahweh penyelamat, kan begitu. Ya, kalau kita baca di Yohanes 5 ayat 43, dia datang dalam nama bapaknya. Jadi kalau dia datang nama bapaknya namanya siapa? Tidak ada dalam Israel itu yang mereka sembah adalah namanya Yesus, tidak pernah ada. Yang ada adalah Yahweh, karena dia datang di bumi ini membawa nama bapaknya. Kenapa dia bilang nama bapaknya? Karena dia bicara benar-benar adalah manusia saudara. Jadi bicara itu pada waktu dia bilang dalam nama bapakku, katanya itu dibicara namanya karena dia manusia Israel ya. Karena tidak pernah saya ketemukan di dalam itu bangsa lain itu anaknya, ya. Kalau hambanya mungkin iya, ya. Ada orang Gibeon itu diselamatkan nggak? Diselamatkan saudara ya. Orang Gibeon itu tidak dikatakan anak, mereka jadi budak yang bekerja di bait suci. Kerjaan apa? Timba air dan sedia kayu bakar. Orang Gibeon luar biasa loh saudara ya. Orang Gibeon itu bukan orang Israel, tapi mereka kerjanya tiap hari itu di lingkungan kerohanian. Di situ loh mereka, karena mereka pastikan mereka masuk di ruangan kudus gitu kan. Ya, pasti mereka masuk di situ. Sedangkan kalau peraturan di dalam itu 10 suku itu 11 suku itu tidak boleh loh masuk di situ sembarangan, tidak boleh. Dan tapi kalau orang-orang Gibeon mereka setiap hari ada di situ. Kenapa saya bilang ada di situ? Karena mereka pekerjaannya sedia air dan kayu. Dulu nggak ada kompor saudara ya. Dulu tidak ada kompor, ya, belum ada gas lah dulu. Jadi mereka pakai kayu bakar gitu kan. Jadi mereka sediakan ada mereka di situ orang Gibeon ya. Coba kan pada waktu
Raja Saul itu membantai orang-orang Gibeon ini, ya. Coba untuk kepentingan orang Israel, akhirnya kan Israel dihukum loh saudara, sampai 3 tahun itu nggak hujan-hujan loh saudara. Akhirnya Raja Daud lah yang memohon kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Tuhan bilang karena kejahatan orang Israel atau Raja Saul ini kan membunuh orang Gibeon saudara. Jadi dibela oleh Tuhan. Ya, marilah kita rendah hati seperti itu. Kalau engkau tidak memiliki pemahamannya tadi seperti orang-orang namanya Gibeon, lu kagak masuk surga. Saya mau kasih tahu, ya, lu nggak akan masuk surga aja. Orang Gibeon itu nggak protes lu saudara, ya, disuruh namanya sediakan air, kayu, nurut aja mereka kan begitu. Hanya sekarang ini kan, orang-orang bahwa mereka lah nanti yang ruangan Maha Kudus kan begitu, ya. Ini yang mengatakan ini kan yang dari mimbar loh saudara, tapi isi kitab sucinya tidak seperti itu kan begitu, ya. Jadi kalau saudara datang di sini bawa catatan, jadi bawa buku, ditulis-tulis kan begitu, supaya kita ngerti kan gitu. Ternyata tadi ini yang dikatakan bukan namanya rumah seperti rumah yang kita pakai ini, ya. Yang dimaksud tadi itu adalah manusia itu sendiri. Kalau manusia itu adalah baiknya Tuhan kan begitu, ya. Lanjut 1 Korintus 6 ayatnya 16-17. Ini kita bicara namanya baiknya Tuhan. 1 Korintus 6 ayatnya 15-7-17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota manusia? Akan kuambillah anggota manusia untuk menyerahkannya kepada percabulan. Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Satu roh dengan Tuhan, makan jangan sembarangan saudara. Makanya kalau saudara datang di sini, bawa pulpen ini saudara, catat baik-baik, ya. Sehingga kalau dikatakan engkau orang mesianik benar, ya. Orang mesianik itu yang punya pemahaman akan Tuhan, ya. Mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, kan begitu, ya. Melalui apa? Ya kita baca kitab suci setiap hari. Baca, terus kita baca, pasti kita punya pemahaman yang benar, gitu kan? Ya. Pasti kita memiliki Tuhan yang benar. Siapa yang kita sembah itu paling penting juga loh. Kalau engkau tidak kenal yang kau sembah tadi itu kosong namanya saudara. Kosong. Lanjut 1 Korintus 6 ayatnya 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bukan milikmu sendiri, ternyata itu di dalamnya ada namanya Tuhan sendiri, kan begitu, ya. Dia membuktikan bahwa benar-benar itu tidak hanya omong kosong, kan begitu. Dia akan jadi manusia. Sebelum dia jadi manusia pun sudah dinubuatkan dari mana? Kitabnya Mose maupun kitab para nabi. Terus 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 lah, ya. Supaya kita ini tidak sembarangan loh, ya. Kita ini adalah baiknya Tuhan. Tadi tidak bicara tadi itu kan hanya perumpamaan saja, ya. Coba 2 Korintus 6 ayatnya 16 sampai 18 disimak baik-baik dan dicatat itu saudara, ya. Baca yang keras. Apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu,
dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa saudara. Jadi jangan main-main saudara. Ya. Apa hubungannya ya baik Tuhan dengan berhala saudara? Ya. Makanya Dela ini perlu sekali Dela mencatat baik-baik Dela. Ya. Ingat loh, ini ada peringatan yang keras di sini. Ya. Kalau engkau campur baurkan, kau campurkan namanya kekristenanmu dengan potu itu Kristennya saja pun sudah ngawur itu. Apalagi kau campurkan lagi masalah potu, maka tidak pernah akan menjadikan lo anak Tuhan. Pasti lo anak iblis, ya. Jadi tidak ada jangan campur-campurlah kan, karena kalian ini adalah baiknya tuh, kita ini adalah baiknya Tuhan, ya. Supaya kita tahu betul-betul ini bahwa kita adalah baiknya Tuhan itu, makanya kita belajar saudara. Jangan saudara datang di sini hanya nganga-nganga. Saya sering katakan itu dari awal ini saya khotbah di mimbar itu. Jangan datang di tempat ibadah itu seperti dulu-dulu. Ya. Dulu kan orang yang penting datang dia minggu, pada minggu itu kan sudah salah. Sudah tidak sesuai namanya isi kitab suci loh ya. Tidak sesuai. Karena ketentuan Tuhan adalah Sabat, hari Sabat itu pastinya di hari apa? Sabtu, hari ketujuh kan begitu. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu kalender itu sudah diperbaiki. Kalau dulu kalendernya dari mana? Kalender yang lama dari mana? Halo? Dari Senin sampai Minggu. Jadi kelihatannya itu Minggu itu pas hari ketujuh. Sekarang diperbaiki kan? Jadi semua kalender sekarang diperbaiki. Jadi bukan Senin lagi, tapi dari hari ini Minggu. Dari hari Minggu itu hari apa? Kelihatan loh sekarang saudara ya. Kalender sekarang ini kelihatan loh. Jadi kalau ibadahnya orang Kristen itu adalah hari ini Minggu. Kalau ibadahnya Mesianik atau orang Yahudi pasti hari Sabtu, hari ketujuh kan begitu ya. Jadi dari Ahad, Senin, Selasa, Pi, Kemisi, sesi baru Sabat. Itu permanen. Jadi dari awal itu tidak pernah berganti-ganti hari itu. Jadi saya tidak tahu berapa tahun yang lalu kalender itu sudah dirubah lagi, dikembalikan yang sebenarnya. Jadi kalender sekarang mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hari ketujuh, saudara ya. Jadi mungkin orang sudah mulai memahami itu. Kekeliruannya, apa kesengajaannya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti sekarang diperbaiki ya. Jadi kalau saudara ini campur baurkan dalam hidupmu ini, ya, lu nggak akan diangkat jadi anak laki-laki maupun anak perempuan, ya. Kalau engkau tidak bertobat ini, ya, sia-sialah saudara. Tidak membaca kitab suci, tidak diselidiki namanya isi kitab suci ini, sia-sialah saudara. Saya mau peringatkan saja, ya. Karena yang jelas tadi ini kita bicara namanya iblis itu keluar dari rumah itu, carilah tempat berhentian, tapi tidak memperoleh. Pada waktu dia datang lagi, rumah itu kosong, tapi bersih teratur. Ya. Jangan saudara ini pergi ibadah, kelihatannya benar-benar kan ada bibir merahnya kalau perempuan, alisnya nanti kan ada di ya teman juga lah, ya, teman gitu kan. Ya, jadi teman ini punya istri yang suka dandan, ya. Sampai-sampai kalau data pun terlambat itu gara-gara namanya alisnya tadi itu loh. Dikasih apa-apa nah itu alisnya itu supaya kelihatan cantik itu. Jadi si bapak ini mendandanin istrinya sudah. Padahal dia seorang namanya hamba Tuhan. Dia dandanin dulu kan begitu ya. Ya, dia dandanin gitu sampai bibir merahnya merah banget, sampai alis-alisnya bagus gitu kan. Padahal itu palsu, ya. Nah, pada waktu kalau keringatan itu akhirnya apa nanti potong-potong itu kan. Nah, memang dia bukan asli
asli, saudara ya. Rapi kan begitu. Woi, ada lagi kalau laki-laki datang ibadat, kok datang rapi banget kan begitu ya, pakai dasi, pakai jas, gitu, dengan parfumnya kan begitu ya. Tapi dia datang di sana hanya nganga-nganga saja, ya. Dia nganga-nganga, dia dengar-dengarin, itu perintah-perintah. Jadi perintah-perintah yang dia dengarin itu adalah perintah-perintah manusia, saudara. Ya, bukan perintah Tuhan. Supaya kita tahu itu apakah ini perintah Tuhan atau perintah manusia, perlu kita baca kitab suci, saudara. Jadi kalau datang di sini atau datang ibadah itu harus memang saudara itu siapkan bolpoin, ditulis supaya engkau ini memiliki pengetahuan, ya. Karena kita juga kan dikasih juga perumpamaan, ya, seperti namanya benih. Benih itu ada yang di jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di semak, dan ada juga yang di mana? Tanah yang baik, kan? Kalau namanya di pinggir jalan itu apa? Coba baca. Mattitius 13 ayatnya 19, coba dibaca. Supaya saudara tahu lah. Supaya saudara tidak kosong, ya. Supaya saudara punya isi, punya pemahaman, gitu kan? Baca Mattitius 13 ayatnya 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Coba saudara kan. Jadi kalau engkau datang di sini hanya ngantuk gitu kan, ngantuk gitu kan, gak pernah mendengar, gak pernah mencatat, ya itu tadi. Karena dia tidak mengerti, akhirnya diambil. Kosong gak itu? Halo? Kosong gak? Jadi kau datang gak ada apa-apanya. Yang sebenarnya tadi mau diisi tadi, menerima firman Tuhan, mencatat, mengerti, karena engkau ngantuk. Karena hanya untuk formalitas saja, biar kelihatan lo Kristen datang, ya, tapi tidak ada pemahaman, itu namanya kosong. Punya dasi jas tapi tidak punya pemahaman, itu yang dimaksud, saudara, ya. Beda namanya yang di tanah yang baik, ayat 23. Beda di tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ada yang 30, 60 sampai 100 itu bagaimana kita dapatkan? Halo? Supaya kita punya berbuah itu 100 itu apa? Apa yang kita lakukan? Yang mendengar firman itu harus kau pahami yang benar. Sampai titik darah penghabis, sampai napasmu ini nggak ada lagi di tenggorokanmu, itu maksudnya. Ya kan? Lu tidak cacat. Ya, punya pemahaman yang benar, itu yang dimaksud di dalamnya. Makanya saya bilang sama jemaat atau sama saudara ini, ya, seperti kita ini seperti apa? Kalau ilmu sekuler itu kan dari mana? Dari TK, dia naik SD, habis SD apa? Terus begitulah. Begitu juga lah kerohaniannya kita ini. Kerohanian itu jangan sampai kau membutakan roh, betul, tidak tahu apa-apanya, datang ikut doa. Amin, ikut amin. Apa yang lu amin lu juga gak ngerti. Itulah yang dimaksud tadi ini. Saya betul-betul merasakan itu, saudara, ya. Pada waktu namanya iblis itu keluar itu, coba kalau saya tidak merespon, yang seperti saya ini, mau jadi apa? Apa bisa saya membimbing keluarga saya? Gitu? Saya mengatakan saya ini manusia yang nggak tahu deh, saya bukannya saya banding-bandingkan orang lain, ya. Saya dulu awalnya saya ini, saudara, seorang minum benar-benar, tapi bukan minuman seperti orang-orang yang ngawur-ngawur, mabuk-mabukan begitu. Saya ini peminum, saudara, perokok, ya toh, sudah narkoba, ya. Apalagi kalau namanya perempuan, nah jangan tanya itu, ya. Saya mengatakan di Jakarta ini mana yang tidak injak dulu kan, diskotik yang
yang kelas kambing sampai yang super mewah pun kita sudah jelajahi kan begitu kan. Ya, kita masuk di sana harus punya uang loh saudara. Jadi saya dulu masuk sini bukan kita orang gembel, preman-preman di jalan, bukan, ya. Ya, kita pengusaha, usaha suku dalam alat berat, saudara, punya uang. Kalau masuk di sana tuh pakai uang, ya. Dulu cuma aman-aman saja gitu loh, nggak ada merasa berdosa, nggak ada apa-apa, karena memang tidak punya pengetahuan apa-apa. Bagaimana lu memiliki pengetahuan kalau tidak pernah lu baca kitab suci? Nah, pada waktu tahun 2000 itulah Tuhan mengambilku, ya. Artinya iblis tadi keluar dalam diri saya ini, karena saya ini adalah baiknya Tuhan. Dari situ saya respon. Saya merespon, bagaimana responnya? Apakah datangan ibadahnya nganga-nganga? Oh tidak, beda saudara. Merespon saya itu, saya yakin betul-betul Roh Kudus lah yang menuntun. Pada waktu dituntun itulah baru saya tahu, oh ini salah, ini salah, ini salah. Masuklah namanya Roh Tuhan saudara. Ya. Makanya dia bilang Yesaya, coba, ini kan udah ulang-ulang, Yesaya 30 ayat 1, coba dibaca. Yesaya 30. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh yang melaksanakan suatu rencana yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Apakah kita ini adalah dorong Roh Kudus atau tidak? Kelihatan nanti saudara. Apakah orang ini punya isi, punya kebenaran atau tidak? Pasti ketahuan saudara. Kenapa saya mengatakan saya ambil dari diri saya? Ya, saya sudah mengatakan, ya, kalau orang dari dulu cari uang, mungkin keliling-keliling saja Jakarta. Kalau saya ini cari uang, sampai seluruh Indonesia. Saya cari uang sampai seluruh Indonesia. Saya ubok-ubok itu, coba, dari proyek ke proyek. Coba, yang paling sulit dan sulit pun saya keluar masuk hutan itu sudah saya cari uang. Dapat nggak? Ya dapatlah. Dapat tadi itu masuk namanya kegelapan tadi. Nah, masuk itu makin iblis makin menjadi-jadi. Coba, kalau saudara baca di sana ada seorang gila ini kan katanya, ya, yang disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya dia bilang kan, gitu, kami banyak, biarkan kami masuk di babi-babi. Berapa itu? Babinya ada 2000 gitu coba. Ya, karena katanya kami tidak dapat, makanya kembali lagi diajak teman-temannya tadi, dia ajak lagi lah teman-temannya untuk masuk rumah tadi yang bersih, teratur, tapi kok kosong saudara. Ya. Ini harus dipahami betul-betul ini. Ya. Saya lah orang yang membedakan benar-benar pada waktu saya kosong dengan ada isi. Pada waktu isi itu ada tawarannya, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena sudah ada namanya Roh Kudus. Kebenaran, kan begitu ya. Jadi kalau engkau masuk di sini, saya sudah bilang Dela, kalau Dela ini Tuhan yang nyuruh dia ada di sini, makanya anak ini kita lihat nanti. Ya, karena kelihatan sekali tanda ini Dela ini awalnya. Pada waktu Dela ini kita omong masalahnya itu, ya. Apa yang kita lakukan di rumah, apa yang terjadi pada Dela ini. Dela itu mau pisah loh saudara. Tiba-tiba Dela itu pusing kepalanya, langsung dia tidak bisa apa lagi, langsung kita papa dia masukkan ke kamar sana, ya. Tapi kalau saya lihat anak ini ada respon. Jadi ada respon, langsung dia baca kitab suci. Sudah sampai kemana dia baca? Sekarang masuk ke mana? Jadi sudah selesai di tahun ini, sudah dapat dari kejadian sama luar biasa Dela. Ya. Saya yakin betul-betul loh Dela, kalau engkau hidup nanti di Sumba di sana, lu hidup benar-benar kayak hidup di tengah-tengah jerami itu loh. Ya. Coba Dela. Ya. Lu respon ini sekarang. Kenapa saya bilang ini Dela ini, ya, dituntun oleh namanya Roh Tuhan tadi, karena anak ini merespon. Dia respon, dia ambil kitab suci, dia baca. Coba bayangkan aja, apakah pernah nggak berpikir dulu Dela, kalau engkau baca itu secepat itu? Ada nggak pikiranmu dulu? Tidak ada kan? Tidak ada dalam pikiranmu itu sampai
Pasti kalau orang mendengar, karena ada orang kan, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tidak pernah mendengar dari dulu kalau orang baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu 1 bulan. Dela ini 1 bulan ya. Kurang lebih 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih Dela ini menghabiskan kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Respon ini Dela. Ya tak? 1 orang bertobat, surga akan bersorak-sorak. Ya kan? Jadi kampungmu dari mana? Logroda ya? Segarung ya. Jadi kamu dari Segarung, saya dari Perairan ya. Jadi di Perairan ada satu-satunya orang. Ya, bukan 1 orang sesumba mungkin. Ada nggak yang baca kitab suci itu 14 hari? Ya? Orang nggak kepikirin nanti dia. Tapi Dela ingat baik-baik. Ya. Kau catat tadi namanya 2 Korintus 6 tadi ya. 2 Korintus 6 itu dibaca ulang-ulang supaya firman itu masuk dalam. Ya? Jadi Taurat sekarang di mana? Taurat itu ditabut atau Taurat anak ada di loh batu loh hatinya? Ya. Sekarang dituntut sama kita itu namanya 10 Taurat itu di loh batu atau di loh hatinya? Di loh hatinya. Kalau ada di loh hatimu berarti ada isi. Kan begitu. Ya, dia iblis itu dia tidak akan masuk. Untuk apa sih iblis itu masuk? Ya, kalau kau baca Luka 4 ayat 13 coba baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia menunggu waktu-waktu yang tepat. Ingat Dela, dia akan menunggu. Dia cari celah. Dia cari celah supaya nanti mulai malas bosan. Kalau sudah mulai namanya malas bosan itu harus korespon dengan benar. Harus kau sadari, ini pasti ada masalah ini. Ya. Ini ada masalah ini. Jangan mengendor namanya baca kitab suci. Jangan mengendor. Kalau itu mengendor nanti di situ dia masuk. Dia masuk dulu apa? Dia pengaruhi dulu. Malas, bosan, tiap ngomong masalah firman sudah mulai ngantuk, tidak ada apa, sok tahu, sudah tahu lah, itu sudah iblis sudah masuk, ya, tidak, udah masuk itu, udah mulailah mau masuk itu, dia pengaruhi dulu pikiranmu, segala macam, kan saya sudah baca, sudah 1 kali, ya, sudah mulai 1 kali kan, gitu kan, udahlah, ya, sudah tahu lah paling tidak. Intinya udah tahu, ya. Akhirnya mulai nanti diperdaya sehingga nanti dia tidak baca lagi, ya. Ya, tadi kan dia bilang meninggalkan rumah ini mencari tempat-tempat apa? Untuk dia bercokol dari sana, tapi dia bilang tidak ketemu. Mungkin di sana kan orang sudah apa percaya Tuhan dan segala macam dia ketemu, tapi dia coba lagi dia datang ke tempat tadi ini. Tadi kan belum bilang kan? Luka 4 kan ayat 13 dia tunggu waktu-waktu yang tepat kan, dia tunggu waktu. Loh, pekerjaan iblis itu kan apa? Memang bikin kebun kan? Tidak kan? Iblis itu kan tidak bikin kebun, tidak ke sawah. Kalau Dela ini ada di Sumba, paling tidak urusan sawah antarin makan, nanti tanam padi gitu kan. Makanya Dela ini kan disuruh pulang. Dela kapan pulang kan gitu kan? Untuk apa? Kan Dela ini kan pintar loh, tanam padi loh, cepat loh Dela ini kan, dia tanam padi kan, mamanya ini kan petani ulung kan begitu. Jadi mamanya namanya Ilsa ini kan luar biasa lah. Jadi Dela ini termasuk ya anak-anak yang diandalkan, jadi pulang kan begitu ya. Jadi iblis itu namanya tidak tanam padi, iblis itu cari-cari yang bisa dia pengaruhi. Apalagi yang seperti Dela ini, jangan main-main Dela. Ini tantangannya berat. Karena saya mengalami betul-betul tantangan itu. Banyak sekali disodorkan. Tapi karena sudah diisi tadi, sudah diisi kebenaran, setiap hari saya baca, kagak mempan. Makanya saya kan sudah diperlihatkan dulu bagaimana nanti hidup saya selanjutnya, sudah Tuhan perlihatkan. Makanya Tuhan membawaku di atas gunung, saya mimpi loh ya di atas gunung. Nah pada waktu di atas gunung itulah saya berlutut,
Nah pada waktu saya berlutut ini ada satu bayangan yang hitam benar, besar benar-benar, mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangan ini untuk dia mau angkat kan begitu. Jadi sosok yang hitam kan begitu. Jadi bayangan yang hitam banget itu. Hitam itu. Jadi coba-coba ini kan dia mau, tapi tangannya tidak sampai. Baru saya sadar kan gitu. Bahwa di dalamku itu adalah namanya roh Tuhan ya. Jadi ada roh Tuhan, tidak ada roh Tuhan, ketahuan nanti kita ini. Ketahuan. Ya. Makanya saya mengatakan itu kebenaran itu apa? Harus tahu dulu kebenaran itu apa. Kebenaran itu isi kitab suci ini kalau engkau baca. Dan apa yang diperintahkan di dalam ikuti itu namanya kebenaran. Ya toh? Saya yakin betul-betul Dela sekarang itu kan ibadahnya satu kan? Karena dia baca terus menerus di dalam ketemu namanya kata Amida kita kan tadi kan apa yang menguduskan Sabat itu yang masuk lanjut kerajaan surga itu kan ada Yesaya 56 kan 1 sampai ke 7. Jadi lu mau masuk surga tidak masuk surga ini ya harus namanya menguduskan Sabat. Ikuti akan perintah-perintahnya. Kan begitu. Tapi kalau kau tidak ikuti namanya perintahnya, kau tidak menguduskan Sabat, tidak menjadikan Sabat hari kesenangan, hari kenikmatan, lu tidak akan pernah menikmati namanya surga. Gak bakalan lu kenikmatan surga, gak bakalan. Ya, ini bukan ancaman loh. Ya, makanya perlu saudara itu nanti Dela setiap namanya apa Yesaya 56 itu kan masalah Sabat maupun Yesaya 58 itu juga Sabat saudara ya gitu kan hari kenikmatan kalau engkau jadikan Sabat itu hari kenikmatan kan begitu ya itu dibaca ya jangan ikut-ikutan oh ini kan minggu kami juga Sabat kami juga berhenti konyol namanya. Apakah itu ada Roh Kudus itu? Tidak ada, omong kosong. Ya, pemahamannya dia betul, tapi isi kitab sucinya tidak seperti itu. Ya toh? Makanya saya bilang tadi kan dia keluar tapi dia datang lagi kok kosong. Ya. Rumah ini kan kosong loh. Ya. Rumah ini kosong. Kan tidak ada perabotnya. Ya, coba di rumah lain kan, apalagi rumahnya Dela ini, saudara Bapak Dela ini kan Bapak Eston di rumah kan mentereng itu rumahnya Pak Beko itu luas-luas loh ya. Apakah pernah mereka pakai itu untuk sharing firman Tuhan kayak gitu loh baca kayak nggak mau itu perabotannya mewah-mewah kan kalau rumah saya kan nggak ada dulu kursinya sudah bawa deh salah 3 sampai lemarinya supaya rumah ini kan untuk ibadah jadi rumah saya ini kan untuk ibadah karena rumah saya kan kalau disusun kursinya ini 70 kursi lah kurang lebih lah 70 kursi ya kalau mentok sana itu bisa sampai 100 lah ya kalau diisi ini rumah enggak gitu kan jadi rumah ini kan untuk namanya kita belajar bertahun-tahun loh rumah ini kan dipakai untuk belajar kan begitu sharing firman Tuhan kan begitu belajar bersama-sama kan? Ya. Kalau tidak seperti itu dia bilang kan mengajak teman-temannya lagi karena dia lihat lagi bersih teratur kosong dia datang lagi bawa teman-temannya akhirnya apa makin parah yang dimaksud itu bukan rumah ini yang makin parah adalah kita ini sudah keluar tadi tapi tidak diisi tidak merespon jadi merespon itu bukan kau datang namanya setiap itu minggu itu sudah salah ya. Terus kau datang dari sana sudah salah saja karena ngantuk kan gitu ya. Ingat baik-baik ya. Pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Coba baca 1 Korintus 15 ayatnya 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya kan? Jangan sesat, pergaulan yang buruk itu akan merusak yang baik. Masa bilang Dela,
Hati-hati. Pergaulan yang buruk menjadi rusak. Kau ini boleh belajar. Karena kalau kau kerja di sana ini mangga besar, sawah besar, ini apalagi daerah Kartini ini Dela sudah bilang saya tinggal di Kartini lama. Waduh, saya nggak tahan tinggal di situ. Saya nggak mau deh. Sekalipun dulu saya kan di diskotik udah hampir setiap hari gitu. Tapi kan dengan saya lihat manusia-manusianya gitu, apalagi perempuan-perempuan ini kan, aduh, benar-benar daerah kayaknya gelap betul itu, ya, kayak gelap gulita. Tapi tempat beredarnya uang triliunan, saudara, di situ loh, saudara. Nah, makanya gampang sekali orang masuk dalam perangkatnya iblis tadi itu. Gitu. Makanya saya bilang ada teman saya lah ini, teman saya ini, luar biasa deh. Kalau untuk masuk neraka itu duitnya ada aja. Untuk kita diskotik itu setiap hari ada deh. Ya, coba hitung-hitung saja lah. Kalau satu hari habisnya 1 juta, 1 bulan itu bisa 30 juta habisin duit tuh. Ya, itu untuk minum loh ya. Belum nanti untuk perempuan lah segala macam. Ya. Kalau teman saya hanya perempuan lah sama minum. Kalau narkoba dulu gele segala macam kayak nggak mau lah dia kan. Ya, dari situ bisa keluar. Ya. Itu hanya belas kasihan Tuhan. Dari pergaulan buruk itu akan merusak yang baik, kan? Ragi, sedikit ragi itu akan mengambilkan semua adonan. Ragi itu apa? Aduh. Ragi itu bicara juga ajaran. Ragi itu bicara namanya dosa. Coba baca, saudara. 1 Korintus 5 ayat 68. 1 Korintus 5 ayatnya 6-8. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Amasiah. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kemurnian kebenaran, saudara. Masalah ragi ini kelakuan, dosa. Jadi dosa itu jangan kita kompromi. Supaya kita tidak kompromi ini, makanya kita harus baca kitab suci. Baca dengan benar, dengan baik. Harus baca benar baik, belajar betul-betul, renungkan apa yang kau baca itu. Galatia 5 ayat 9. Sedikit ragi mengkamilkan semua adon itu tadi itu. Pergaulan buruk akan merusak yang baik. Harus kita tahu yang mana yang buruk dan yang baik. Kalau itu tidak membedakan di situ. Orang yang kosong tidak ada kebenaran tidak membedakan. Tidak membedakan loh, saudara. Ya? Kalau ditanyain bapakmu siapa? Kalau ditanya saya bapakmu siapa, kan pasti saya bilang namanya Lisuja Yaga alias Armabeko. Ya. Begitu juga lah kalau ditanya namanya Dela ini. Ya. Dela namanya bapakmu siapa? Momodeki. Nah, ngomong kan? Ya. Tidak mungkin lagi nanti lu bilang kali pun nanti ngomong terus bilangnya bapak saya nganga. Bila bisa marah-marah ini. Dan begitu. Ini harus benar. Harus kau tahu betul-betul Tuhan yang kau sembah itu siapa. Itu perlu sekali, penting sekali itu. Ya. Penting loh. Ya. Yang kau sembah itu siapa. Tapi kalau kau tidak tahu yang kau sembah itu adalah bapaknya iblis. Kalau bapakmu iblis itu pasti lu nggak memahami kitab suci. Kata apa? Coba baca Yohanes 8 ayatnya 43-44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Apa sebabnya kamu tidak mengerti firmanku, tidak menangkap apa yang saya katakan? Karena bapamu ini kan dia pengaruhi terus. Kalau ditanya sekarang bapamu siapa? Malah bapaknya Allah. Coba. Kalau ditanya itu Allah itu apa? Gelar atau nama? Dia bikin satu buku. Itu adalah bapaknya iblis. Kalau ditanya saya bapamu siapa atau Tuhan saya siapa? Adalah Yahweh. Yahweh lah itu yang jadi manusia. Bisa nggak namanya Yahweh itu menjadi manusia? Bisa, karena dia adalah Maha Kuasa, gitu Pak. Yahweh itu tiba-tiba jadi manusia. Pohon itu bisa ngomong-ngomong, bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan tidak pernah mau menjadi pohon, tidak pernah mau menjadi namanya patung, tidak. Dia mau jadi anak manusia. Sehingga kalau ditanya siapakah anak manusia itu, pada waktu itu zaman nelayan, tahu nggak kalau dia itu adalah Tuhan? Mereka juga tidak tahu. Mereka beranggapan bahwa dia hanya nabi saja, gitu? Makanya kalau ditanya sama saya, kenapa sih dibunuh? Gitu? Kenapa Tuhan itu dibunuh? Kan begitu kan? Saya teliti, ya. Saya teliti kitab suci, ternyata itu kenapa? Karena dia mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan. Aku ini adalah ya. Ada nggak firman? Ada. Ya. Yang paling tidak boleh tolak itu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, itu mati dalam dosa. Ya. Hanya mereka ini tidak dikasih pemahaman. Kata dia itu siapa namanya, perlu kita baca kitab suci. Akulah dia, tidak ada yang lain. Kata dia ini sampai saat ini mereka tidak paham. Ya, makanya kemarin ada seorang dokter, namanya dokter terkenal sekali di Indonesia ini, dokter namanya BNS namanya, dokter BNS. Ya, kelihatannya dokter-dokter sekarang itu mereka tidak baca namanya kitab suci ini. Yang mereka baca itu buku bapak gerejanya. Ya. Jadi apa yang dia baca di situ namanya di Injil itu dianggapin itu semua udah benar. Yang paling lucu itu kalau kita baca coba baca. Ini ada dokter loh, ini pengajaran. Tadi Ragi itu pengajaran juga loh ya. Pengajaran yang sesat itu. Kalau sesat kan akhirnya namanya dosa kan gitu. Coba baca Ibrani 9 ayat 3. Belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang Maha Kudus. Ya. Terus kan ada tuh. Lanjut. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukuran dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan bule-bule emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi di situ dia bilang di tabut itu ada namanya tongkat dan buli-buli. Selain namanya kedua lolo batu tadi ada namanya tongkatnya Mose dan namanya buli-buli. Benar nggak demikian itu? Halo? Namanya isi tabutnya tadi itu tongkat dan buli-buli ada di tabut atau? Tongkatnya nggak mungkin di dalam tabut. Terus buli-bulinya ada nggak di tabut? Itulah kalian ini juga makanya baca kitab suci. Kalau engkau baca di sana itu tidak pernah ada, yang ada hanya kedua loba batu. Buli-buli dan tongkat itu ada namanya ruangan Maha Kudus di hadapan Tuhan. Kan begitu? Ya. Coba baca deh. Nah, ini makanya kalian baca loh kitab suci ini. Kalau kalian tidak baca ini, coba
Kita lihat aja nanti apa benar tidak benar ini. Ini kan ada ajaran loh. Ajaran ini saudara tidak punya pemahaman yang benar, saudara akan terseret. Mati taruhannya. Ya. Keluaran 16. Sebab itu Mose berkata, Tunggu dulu, kan begitu. Kan kita lihat nanti bully-bulinya ini di mana. Kan begitu loh, ya. Ya. Coba dari 32. Keluaran 16. Mose berkata, beginilah perintah Yahweh, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Israel. Sebab itu Mose berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Yahweh untuk disimpan turun-temurun. Tempatkan itu di hadapan Yahweh. Di hadapan Yahweh yang maksud adalah namanya tabutnya. Karena tabut, dari situlah suara Tuhan. Di situlah dia bertahta di tabut itu. Ya. Jadi buli-buli tadi ada di bukan di dalam namanya tabut. Tapi di ruangan Maha Kudus. Jadi ada ruangan Maha Kudus ini. Di ruangan Maha Kudus ini ditaruhlah namanya tabut di atas meja. Dari di atas meja itu baru buli-buli ini ditaruh di depannya tabut kan, bagi di hadapan Tuhan, artinya di hadapan tabut kan. Kalau di tanah tadi Iprim tadi dia bilang di dalam tabut. Lanjut. Bilangan 17. Supaya saudara lihat ya, supaya kita tidak dibohongin ini saudara ya. Ayat 10. Bilangan 17 ayat 10. Yahweh berfirman kepada Mose, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sumut-sumut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Jadi sekarang namanya tongkat itu di dalam tabut atau di depan tabut? di depan, Halo? di depan tabut. Catat baik-baik. Ya? Catat baik-baik. Yang paling lagi kalau engkau baca Keluaran 25, Keluaran 34, Keluaran 37, di situ itu masalah tabut itu saudara ya, kan begitu. Jadi kalau saudara lihat Keluaran 25, Keluaran 34, Keluaran 37 itu masalah tabut. Tapi yang paling jelas lagi di situ tidak boleh namanya kita tolak itu. Coba 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Supaya saudara tahu saudara. Ini lihat kan pengajaran mereka ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Mose ke dalamnya,